Halo semuanya, kembali lagi di channel Hobi Rakit. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review Dragon Momoko HG1-14 Gundam Geminas 01. Seperti biasa, sebelumnya saya sudah membuat video unboxing maupun speed build-nya, jadi jangan lupa untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan langsung saja kita bahas kit berikut ini. Untuk proses rakitnya sendiri ini cukup mudah dan cepat juga. Saya hanya membutuhkan waktu sekitar 3,5 jam saja. Itu sudah termasuk motong parts dari runner, dibersihkan lalu dibuat video speed build-nya. Dan untuk hasilnya sendiri di sini tidak bisa dibilang solid ya, karena ketika saya goyang-goyangkan seperti ini, ada parts yang mudah ini ya bergeser ya, atau ya seperti ini, seperti shieldnya ini, terus bagian back skirtnya ini berubah ya posisinya. Terus untuk rivelnya tadi ini juga lumayan. Terus untuk lututnya ini juga lumayan loose ya, kakinya ini. Ya, ini sayangnya tidak bisa dibilang solid. Terus untuk desainnya sendiri menurut saya ini keren ya, siluetnya ini juga keren. Dan sedikit ralat, untuk kit ini menggunakan Assault Booster ya, bukan LO Booster. Untuk LO Booster sendiri tampilannya kurang lebih seperti ini ya, berbeda dengan Assault Booster yang ini. Saya sedikit terkecoh dengan box dari Dragon Momoko-nya. Dan untuk warnanya sendiri di sini dominan warna putih, biru, kuning, merah, dan abu-abu untuk Assault Boosternya ya. Dan untuk separasi warnanya di sini sudah cukup akurat meskipun masih membutuhkan foil sticker. Untuk foil stickernya sendiri kurang lebih sebanyak ini, dan di sini tidak saya pasang semuanya ya. Yang saya pasang ini adalah bagian mata saja, yang itu ya. Sedangkan yang lainnya ini saya tidak hafal di bagian mana saja dan tidak saya pasang. Karena tidak saya pasang pun menurut saya ini sudah cukup bagus. Terus untuk kekurangan selain join yang loose, untuk seamline di sini mungkin masih kelihatan ya seperti di sini. Ya meskipun ini sebenarnya bukan seamline juga sih, karena di bahannya ini memang ada garis seperti ini. Terus di bagian samping ini juga bisa dibilang seamline ya, namun nggak masalah juga. Bagian belakang ini juga. Terus di sini juga, terus di sini juga ya. Lalu di bagian ini ya, apa namanya, bahunya ini juga masih kelihatan untuk seamline-nya. Sedangkan untuk namaknya ini masih kelihatan ya, seperti di bagian paha ini. Terus tadi di bagian bahu ini ya, masih kelihatan, ini juga masih kelihatan. Terus di bagian kaki untungnya nggak terlalu kelihatan ya. Ya, untuk seamline dan nakmak di sini masih kelihatan ya. Jadi kalau mau dihilangkan butuh ekstra kerja lagi. Dan mungkin langsung saja di sini akan saya coba bandingkan kit ini dengan kit yang lainnya ya. Yang pertama di sini akan saya bandingkan dengan HG-RX782 Gundam dari Bandai dan Entry Grade Nu Gundam dari Bandai juga. Dan perbandingannya kurang lebih seperti berikut ini. Untuk tingginya dari Gundam Geminas ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan HG-RX782 Gundam ya, dan lebih pendek dari Entry Grade Nu Gundam. Kemudian jika dilihat dari sisi samping kurang lebih seperti berikut ini. Nah, kayak gitu. Oke. Untuk perbandingannya kurang lebih seperti itu saja. Di sini tidak akan saya bandingkan dengan kit yang lainnya juga, dan pembahasan dari hasil rakit Dragon Momoko HG1-14 Gundam Geminas 01 kurang lebih seperti itu saja. Menurut saya ini sudah cukup bagus. Untuk artikulasinya di sini akan saya praktikkan tanpa memegang senjata, namun untuk backpacknya akan saya biarkan saja, dan seperti biasa akan saya mulai dari bagian kepalanya terlebih dahulu. Untuk kepalanya bisa sedikit menunduk kayak gini, menengadah seperti ini, mengangguk seperti ini, maju mundur seperti ini, miring seperti ini, dan diputar 360 derajat seperti ini. Nah, kayak gitu. Kemudian untuk tangannya ini bisa direntangkan ke samping, lalu diangkat ke atas sejauh ini saja ya, ini sudah mentok. Terus di bagian bahu ini ada ball joint, bisa digerakkan seperti ini, dan ada butterfly joint ya dalam situ. Jadi bisa digerakkan nah ke depan kayak gini ya. Terus bahunya bisa diputar 360 derajat, lalu armor bahunya ini bisa digerakkan seperti ini. Kemudian lengan bagian atas bisa diputar 360 derajat. Sikunya bisa ditekuk sejauh ini saja. Ini sudah mentok ya, namun ini juga bagus. Kemudian di bagian pergelangan tangan bisa diputar 360 derajat dan digerakkan seperti ini karena menggunakan ball joint. Kemudian bagian badannya ini antara perut dan dada tidak ada joint ya. Ya, nggak ada joint, jadi tidak bisa digerak-gerakkan. Terus untuk backpacknya ini, bagian ini bisa digerakkan seperti ini ya, kayak gitu. Terus ini bisa diputar kayak gini, keduanya bisa ya.
Kemudian di antara perut dan pinggangnya ini ada join ya, jadi bisa diputar 360 derajat seperti ini. Kemudian di bagian pinggangnya untuk front skirtnya ini bisa diangkat kayak gini ya, dibuka kayak gini, terus side skirtnya ini bisa diputar, digerakkan seperti ini. Kemudian di bagian back skirt ini bisa digerakkan seperti ini. Kemudian untuk kakinya, untuk ke depan ini seharusnya cukup jauh ya. Nah kayak gini, untuk ke depannya ini cukup baik. Terus ke belakangnya ini seharusnya juga cukup baik ya. Nah kayak gini, bagus. Kemudian ke sampingnya ini bisa split seperti ini. Ini bagus juga ya untuk kakinya. Kemudian di bagian pangkal paha ini bisa digerakkan seperti ini. Lalu bisa diputar 360 derajat seperti ini. Kemudian di bagian lututnya ini ada 2 join ya. Jadi bisa ditekuk seperti ini. Ini bagus juga. Lalu di bagian pergelangan kaki ini bisa digerakkan seperti ini, terus seperti ini, seperti ini. Tidak bisa diputar 360 derajat ya, namun ini sudah cukup bagus. Dan untuk artikulasi dari HG Gundam Geminas 01 Dragon Momoko kurang lebih seperti itu saja. Menurut saya ini bagus. Untuk aksesoris dan senjatanya kurang lebih seperti berikut ini. Di sini cukup terlihat banyak ya, dan seperti biasa akan saya bahas mulai dari sebelah kanan terlebih dahulu. Untuk senjata yang pertama ini adalah beam rifle ya. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Menurut saya ini cukup bagus dan keren juga ya. Dan ini hanya warna abu-abu saja. Seharusnya di bagian sini warnanya putih ya, namun untuk stikernya tidak saya pasang. Kemudian yang selanjutnya adalah shield ya. Bentuknya kurang lebih seperti ini, dan ini warnanya hanya abu-abu saja seperti ini. Di sini ada handle-nya ya yang bisa dicopot seperti ini. Terus di sini ada semacam konektor untuk menyimpan beam rifle-nya ya. Jadi di beam rifle-nya ini ada semacam lubang di sini, bisa untuk menyimpannya di sini ya, di shield-nya. Kayak gitu. Oke. Terus untuk posisi dari handle-nya ini entah kenapa menurut saya cukup ke atas ya. Jadi ketika dipasang itu untuk seal-nya ini terlihat seperti terlalu ke bawah ya, seperti ini. Seharusnya untuk handle-nya ada di posisi tengah ini atau di bawah ya. Akan lebih bagus jika dipasang di Gundamnya. Dan yang selanjutnya adalah alternatif tangan terbuka, tangan kanan dan tangan kiri ya. Bentuknya seperti ini, menurut saya ini keren. Kemudian yang selanjutnya adalah beam saber ya. Di sini ada beam saber handle, namun yang saya tampilkan ini hanya satu ya, karena yang satu ini sudah terpasang di bagian backpacknya, dan cara pasang dan copotnya itu cukup lumayan ribet. Jadi di sini hanya saya tampilkan satu saja. Dan yang selanjutnya adalah beam saber effect ya. Di sini ada 2 dan konektornya kotak seperti ini ya. Cara pasangnya sendiri kurang lebih seperti ini saja. Nah kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah armor tambahan ya. Ini untuk mode Gundam Geminas yang biasa ya. Jadi untuk bagian armor bahunya ini diganti menggunakan ini. Terus armor bagian betisnya ini diganti menggunakan ini. Dan di sini tidak akan saya praktikkan karena untuk plastiknya ini cukup keras, jadi rada susah untuk bongkar pasangnya. Jadi ya saya tampilkan mode assault booster saja. Dan yang terakhir tentu saja assault boosternya ya. Di sini ada armor bahunya, armor betisnya atau lututnya ya. Dan ini ada backpacknya seperti ini. Dan pembahasan aksesoris dan senjata dari HG Gundam Geminas 01 kurang lebih seperti itu saja. Menurut saya cukup bagus-bagus ya, meskipun tidak terlalu banyak untuk senjatanya. Ya, dan langsung saja kita lihat beberapa action pose dari HG Gundam Geminas 01 Dragon Momoko ini menggunakan senjata-senjatanya berikut ini. Yuk!
Untuk kesimpulan dari Dragon Momoko HG1:1/4 Gundam G-01 ini sebenarnya menurut saya cukup bagus ya, karena memiliki desain yang keren dengan siluet yang keren seperti ini, detailnya juga bagus, kombinasi warna putih, biru, merah, kuning, dan abu-abunya ini juga cukup bagus ya, separasi warnanya sudah cukup akurat meskipun masih membutuhkan voice trigger, memiliki artikulasi yang bagus juga. Untuk senjatanya sendiri meskipun tidak banyak namun aksesorisnya cukup banyak ya, jadi menurut saya ini kelebihan dari kit ini. Untuk kekurangan dari kit ini selain simlan dan nakmat yang masih kelihatan, jadi butuh ekstra kerja lagi kalau mau dihilangkan. Beberapa join dari kit ini cukup plus ya, dan itu sangat disayangkan dari kit ini. Dan pembahasan kelebihan serta kekurangan dari kit ini kurang lebih seperti itu saja. Dan karena kit ini sudah susah dicari, jadi saya tidak bisa merekomendasikan kit ini ya. Meskipun stoknya banyak pun saya tidak akan merekomendasikannya. Dan kesimpulannya kurang lebih seperti itu saja. Untuk penilaian sendiri saya akan memberikan nilai 6 dari 10 untuk kit ini. Ya karena memang menurut saya ini tidak bisa dibilang bagus. Dan untuk video reviewnya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Dislike tidak masalah, serta jika ada pertanyaan, kritik maupun saran sampaikan saja di kolom komentar seperti biasanya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.